Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita utamanya kesehatan, rezeki dan keselamatan bagi kita semua untuk melaksanakan kuliah daring dengan materi komitmen organisasi. Ya, dengan pada hari ini kita akan membahas materi komitmen organisasi. Jadi kelas ini adalah kelas manajemen semester 7 kelas F. Ya, kelas F. Baik, jadi semua materi-materi yang saya berikan ini adalah dipersiapkan untuknya nanti. Kebetulan kita semua ini memilih konsentrasi atau mata kuliahan manajemen sumber daya manusia. Jadi mohon dicatat baik-baik ya, dan materi-materi yang saya berikan ini disimpan dengan baik-baik karena nantinya akan bisa dipergunakan ketika adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa nanti menyelenggarakan yang namanya tugas akhir atau penulisan karya ilmiah atau penulisan proposal dalam bentuk deskripsikan nanti ya. Jadi semua materi-materi saya ini merupakan variabel-variabel penelitian yang terkhusus untuk konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Jadi hari ini kita akan membahas tentang komitmen organisasi. Jadi nantinya ini ada 2 sesi ya. Jadi 2 sesi nanti ini kita akan membahas tentang komitmen organisasi dan lingkungan kerja. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak penjelasan dari saya ya selaku dosen pengampu mata kuliah dan Anda semua selaku mahasiswa yang wajib untuk menerima materi perkuliahan. Baik, mungkin semua sudah download materi yang kedua. Di situ judulnya adalah memahami komitmen organisasi. Jadi komitmen itu secara bahasa berarti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau biasa kita sebut dengan yang namanya kontrak. Jadi komitmen juga ini dapat diartikan sebagai takaran atau ukuran keimanan seseorang dalam meyakini Sang Pencipta melalui ikhtiar, doa, dan usaha secara bersungguh-sungguh. Komitmen ini merupakan sikap dasar yang melekat di dalam hati dan pikiran yang mengendalikan segala perilaku sesuai dengan apa yang telah dikerjakan atau apa yang telah akan dilakukan berdasarkan perjanjian pada saat di awal. Jadi kesimpulannya adalah komitmen merupakan suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Jadi adik-adik mahasiswa mungkin pernah mendengar peribahasa yang menyatakan kalau binatang yang dipegang adalah talinya, sedangkan kalau manusia yang dipegang itu adalah ucapannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan komitmen. Ya. Jadi contoh kasusnya, dosen memberikan tugas kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa mengerjakan dengan tekun dan sangat bersungguh-sungguh serta mengumpulkan tugas itu dengan tepat waktu. Itulah yang dimaksud dengan komitmen. Ingat, bukan mengerjakan sekedarnya, apalagi mengumpulkan tugas tidak tepat waktu.
dan meminta untuk perpanjang waktu dalam hal mengumpulkan tugas. Jadi ketika ada hal begitu, maka sesungguhnya itu komitmen telah tidak berarti lagi jika hal-hal yang tadi itu terjadi, ya. Jadi di sini kita menyimpulkan juga bahwa seseorang berkomitmen, maka apapun yang terjadi ia harus bertanggung jawab, ia harus tuntaskan, ia harus jujur, ia harus menepati janji, ia harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pemahaman yang coba saya ingin sampaikan dari pengertian tersebut adalah bahwa komitmen itu merupakan sikap dasar, artinya landasan kita dalam melakukan atau berperilaku atau berbuat sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan tindakan. Kita harus fokus pada kewajiban kita menghadirkan integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, konsisten, kepercayaan, dan lain sebagainya dalam menjalankan tugas yang diberikan atau dalam menjalankan apa-apa yang telah diucapkan di awal perjanjian itu, ya. Jadi itulah apa yang dimaksud dengan komitmen. Lalu kita masuk pada memahami arti organisasi, ya, memahami arti organisasi. Hal pertama yang harus kita miliki adalah keterbukaan cara berpikir, ya. Karena setiap di antara kita ini memiliki background atau latar belakang yang pastinya berbeda-beda. Sehingga dalam memahami sesuatu berdasarkan persepsi diri, ya itu wajar, ya. Ingat, belajar memahami dan memahami. Jadi kata kuncinya di sini kita harus cari tahu dan harus menelaah hasil-hasil yang telah kita dapatkan. Merujuk pada apa yang saya katakan ini, ada banyak orang yang mengatakan kata organisasi, namun pastinya memiliki maksud yang berbeda-beda. Mereka cenderung pada kondisi dan situasi yang dimaksud, yang mereka alami, ya. Dengan kata lain, semua penjelasan tentang organisasi adalah benar, namun kita hanya perlu melihat kondisi dan latar belakangnya agar kita dapat memahami apa yang dimaksud organisasi pada saat itu. Jadi apa itu organisasi? Ada yang mengatakan organisasi itu adalah wadah, ya. Organisasi itu adalah tempat berkumpul. Organisasi itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Organisasi itu adalah tempat melakukan permusyawarahan, ya. Organisasi itu adalah tempat di mana orang bekerja. Lalu organisasi itu di mana mimpi, keinginan, cita-cita dan harapan dapat diwujudkan. Organisasi itu juga adalah kumpulan orang-orang yang terstruktur dengan tujuan yang sama. Merujuk dari beberapa pendapat tadi, bahwa dapat diartikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah kesatuan yang general atau entity yang terdiri dari banyak orang, bisa berupa institusi, bisa berupa asosiasi atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi pada dasarnya, jika dicermati, ada dua unsur utama yang melekat dalam batang tubuh organisasi. Unsur pertama itu adalah tempat, ya. Unsur pertama itu adalah tempat. Lalu unsur kedua itu adalah tujuan. Jadi ada tempat dan tujuan, sehingga ditarik kesimpulan bahwa organisasi ini merupakan wadah, tempat perkumpulan,
kelompok, tempat orang bekerja, tempat bermusyawarah dengan satu keinginan, yakni untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi secara bersama-sama. Lalu apa itu komitmen organisasi? Jadi ada beberapa pengertian dari komitmen organisasi menurut pakar ya. Di antaranya itu Maudey, Porter, dan Sters pada tahun 1979 mengemukakan pendapatnya bahwa komitmen organisasi itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu adalah keinginan yang besar untuk berusaha bagi organisasi dan kepercayaan yang kuat. Yang ketiga adalah penerimaan terhadap nilai tujuan organisasi. Sedangkan Robbins dan Judge pada tahun 2013 itu mengemukakan bahwa komitmen organisasi yang merupakan suatu keadaan di mana seseorang karyawan itu memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi tersebut. Lalu Moorhead dan Griffin juga pada tahun 2015 itu mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Lalu ada juga nih menurut Kreitner dan Kinichi di dalam jurnalnya Putu pada tahun 2017 itu menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasinya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada organisasi berupa loyalitas untuk dapat mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi tersebut. Lalu apa makna dari komitmen organisasi? Beberapa pakar banyak menyampaikan bahwa komitmen organisasi ini terdiri dari 3 unsur, ya, yakni yang pertama itu hasrat. Hasrat itu bagaimana seseorang anggota organisasi itu memiliki hasrat yang kuat sehingga dia akan memberikan kontribusi yang maksimal kepada organisasinya. Lalu yang kedua itu adalah keinginan, ya. Keinginan di sini adanya sebuah keinginan untuk berusaha keras guna mencapai sesuatu agar organisasinya itu menjadi lebih bagus, ya. Lalu yang ketiga, unsur keyakinan. Ada keyakinan bahwa ketika dia bergabung dengan organisasinya, dia akan memiliki sesuatu yang menjadi baik karena nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dan nilai-nilai pribadi yang dianut oleh anggota tersebut menjadi satu, sehingga anggota itu akan yakin keberadaannya di situ, akan membuat satu prestasi buat dirinya, sehingga keyakinan itu juga menjadi penting untuk menimbulkan sebuah komitmen organisasi. Lalu bagaimana bentuk komitmen organisasi? Komitmen organisasi ini terdiri atas 3 bentuk, yakni komitmen afektif. Jadi komitmen ini yang afektif ini menunjukkan suatu kelekatan secara emosi maupun psikolog
dan hasrat untuk mengidentifikasikan diri dengan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen afektif yang tinggi, merasa bahwa organisasinya ini baik dan dijadikan sebagai bagian dari konsep diri. Faktor yang menyebabkan munculnya model komitmen ini adalah hal-hal yang meliputi biasanya karakteristik personal, kondisi kerja, dan pengalaman selama dia bekerja. Jadi dapat pula dikatakan di sini bahwa komitmen afektif ini merupakan sebuah yang lebih mengarah pada hubungan emosional. Ya, hubungan emosional antara anggota terhadap organisasinya. Ya. Orang yang selalu ingin terus bekerja di organisasi tertentu karena mereka searah dengan tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi tersebut. Biasanya sih orang yang memiliki tingkat komitmen afektif yang tinggi ini mempunyai keinginan untuk selalu tetap bertahan di organisasi karena mereka mendukung tujuan organisasi dan selalu siap membantu mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa komitmen afektif ini merupakan suatu keadaan secara afektif atau karena adanya kelekatan emosional, ya, atau bahasa Inggrisnya itu adalah emotional attachment, ya, dengan organisasi yang disebabkan keterlibatan dan kenyamanan anggota organisasi di dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu adalah komitmen kontinuitas atau komitmen yang berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan ini merupakan komitmen yang lebih mengarah pada keinginan seseorang karyawan yang memiliki harapan untuk tetap tinggal pada organisasi karena ada perhitungan atau analisis mengenai untung dan rugi yang mana ini lebih mengarah pada sisi ekonomis sehingga individu merasa perlu untuk selalu mempertimbangkan keputusannya bila harus meninggalkan organisasinya. Karena semakin lama karyawan tinggal di dalam organisasi, maka akan semakin takut dia kehilangan apa yang sudah mereka investasikan dalam organisasinya tersebut selama ini. Jadi komitmen berkelanjutan ini dapat diartikan sebagai keterikatan yang konsisten dalam beraktivitas didasarkan pada penghargaan individu terhadap apa yang telah diberikan kepada perusahaan. Lalu di sini ada yang ketiga, yaitu adalah komitmen normatif. Komitmen normatif ini merupakan sebuah komitmen yang lebih mengarah pada perasaan karyawan yang mana mereka loyal untuk tetap tinggal dan bertahan dalam sebuah organisasi. Karyawan yang mempunyai tingkat komitmen normatif tinggi akan selalu memperhatikan apa yang dinyatakan orang lain tentang mereka jika mereka meninggalkan organisasi tersebut. Mereka tidak ingin mengecewakan pimpinan dan khawatir jika rekan kerja mereka memiliki pikiran buruk terhadap pengunduran dirinya. Jadi komitmen ini timbul karena karyawan merasa wajib setia, patuh dan taat kepada organisasi karena kompensasinya yang diberikan oleh perusahaan atau sebuah institusi. Misalnya reward yang diberikan itu berupa beasiswa. Nah, di situ beasiswa yang diberikan sehingga karyawan ini takut, ya, merasa ragu untuk meninggalkan organisasi tersebut. Ketika dia meninggalkan, ada cerita-cerita atau ada hal-hal yang tidak baik yang ditinggalkan, sehingga membuat karyawan ini harus dengan full memiliki loyalitas yang tinggi serta merasa wajib untuk membalas dari apa yang diterimanya. Lalu aspek komitmen organisasi. Jadi ada beberapa aspek dari komitmen organisasi, ya.
Di antaranya itu yang pertama adalah aspek identifikasi. Jadi rasa identifikasi yang diwujudkan dalam bentuk kepercayaan karyawan terhadap organisasi dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para karyawan, ataupun dengan kata lain, perusahaan memasukkan pula kebutuhan-kebutuhan dan keinginan karyawan dalam tujuan organisasinya. Maka hal tersebut membuahkan suasana saling mendukung di antara para karyawan dengan organisasi. Lebih lanjut, suasana tersebut akan membawa karyawan dengan sukarela menyumbang sesuatu bagi tercapainya tujuan organisasi. Karena karyawan ini menerima tujuan organisasi yang dipercaya telah disusun demi memenuhi kebutuhan pribadi dari karyawan sendiri. Lalu aspek komitmen organisasi yang kedua itu ada aspek keterlibatan. Jadi di sini keterlibatan atau partisipasi karyawan dalam aktivitas-aktivitas keorganisasian ini dianggap juga penting untuk diperhatikan, karena adanya keterlibatan karyawan pasti akan menyebabkan mereka mau dan senang bekerja sama baik dengan pimpinan ataupun dengan rekan sejawat atau rekan kerja mereka. Ya. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memancing keterlibatan karyawan adalah dengan memberikan partisipasi kepada mereka dalam berbagai kesempatan pembuatan sebuah kebijakan atau keputusan. Di sini yang dapat menumbuhkan keyakinan pada karyawan, ya, bahwa apa yang telah diputuskan itu merupakan keputusan bersama. Di samping itu, karyawan akan merasakan bahwa diterima sebagai bagian utuh dari organisasi, dan pastinya konsekuensinya lebih lanjut. Mereka akan merasa lebih wajib untuk melaksanakan setiap keputusan bersama karena adanya rasa terikat dengan yang mereka ciptakan sendiri, karena unsur dilibatkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan atau pengambilan keputusan dari perusahaan. Lalu aspek ketiga di sini adalah aspek loyalitas karyawan. Jadi loyalitas karyawan terhadap organisasi ini memiliki makna kesediaan seseorang untuk melanggengkan hubungan dengan organisasi, bila perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Di sini kesediaan karyawan untuk mempertahankan diri bekerja dalam perusahaan adalah hal yang penting dalam menunjang komitmen karyawan terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Hal ini dapat diupayakan bila karyawan merasakan adanya keamanan dan kepuasan di dalam organisasi tempat karyawan bergabung atau tempat karyawan bekerja. Lalu yang keempat, aspek keempat itu adalah aspek komitmen berkesinambungan. Jadi di sini merupakan komitmen yang berhubungan dengan dedikasi anggota dalam melangsungkan kehidupan organisasi dan menghasilkan orang yang mau berkorban dan berinvestasi pada organisasi. Lalu aspek selanjutnya atau aspek kelima itu adalah aspek komitmen terpadu. Jadi aspek komitmen terpadu ini komitmen anggota terhadap organisasi sebagai akibat adanya hubungan sosial dengan anggota lain di dalam organisasi tersebut. Ini akan terjadi karena karyawan percaya bahwa norma-norma yang dianut organisasi ini merupakan norma-norma yang bermanfaat. Lalu aspek keenam itu adalah aspek komitmen yang terkontrol. Ya, komitmen anggota pada norma organisasi yang memberikan perilaku ke arah yang diinginkannya. Jadi norma-norma yang memiliki organisasi sesuai dan mampu memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkannya.
Lalu kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Anda pernah mungkin mendengar peribahasa, ya, kita bermain peribahasa di sini, bahwa tidak ada jalan pintas menuju Roma. Hal itu pasti sudah tidak asing terdengar di kalangan mahasiswa. Jadi kita perlu, jadi tadi di sini tidak ada jalan pintas menuju ke Roma. Jadi kita perlu mempersiapkan diri untuk dapat ke sana. Uang, waktu, pikiran, dan tenaga secara bersama-sama dibelanjakan agar harapan itu tercapai, agar kita bisa ke Roma. Bahkan kita tidak peduli orang bilang apa, kita tidak peduli ngeriknya ketinggian pesawat, kita tidak peduli mahalnya harga tiket, kita tidak peduli bisa atau tidak bahasa Roma, tapi kita fokus menuju Roma, ya. Itulah tujuannya dari komitmen organisasi. Begitupun komitmen organisasi ini tidak lahir dengan sendirinya. Sejak awal pegawai sudah mempersiapkan diri, kemudian ia mengasahnya melalui pengalaman hidup, dan organisasi mengarahkannya melalui pelatihan, dan ia pun pastinya diapresiasi karenanya dia memiliki sikap komitmen yang tinggi. Jadi ada beberapa faktor itu yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama itu adalah karakteristik pribadi, ya, atau individu. Jadi karakteristik pribadi ini terbagi dalam dua variabel, yakni variabel demografis dan variabel disposisional, ya. Jadi variabel demografis ini meliputi gender, usia, status, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja di sebuah organisasi. Sedangkan variabel disposisional ini meliputi kepribadian, ya, kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Variabel ini mempunyai kaitan dengan komitmen berorganisasi sebab terdapat perbedaan, ya, pengalaman dari setiap anggota dalam organisasi. Lalu ada juga karakteristik organisasi, ya. Yang ada dalam karakteristik ini tersebut adalah struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Lalu yang ketiga itu adalah pengalaman organisasi. Pengalaman dalam organisasi ini mencakup di dalamnya adalah tentang kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi. Kemudian peran di dalam organisasi tersebut dan hubungan atau keterikatan antara anggota organisasi dengan pimpinannya. Lalu kita cari tahu manfaat dan tujuan komitmen organisasi. Jadi komitmen organisasi ini menentukan berapa lama karyawan akan tinggal bertahan dalam suatu organisasi. Maka bisa dikatakan bahwa karyawan yang berkomitmen adalah aset atau mutiara di dalam sebuah organisasi. Manfaat dan keuntungan utama dari komitmen organisasi ini diantaranya adalah adanya produktivitas karyawan yang tinggi, lalu mengurangi ketidakhadiran karyawan, lalu pemain tim yang luar biasa, lalu pendukung yang kuat. Jadi secara umum tujuan untuk membentuk komitmen organisasi ini agar bisa bertahan dalam organisasi dan memiliki kinerja yang baik bagi organisasi. Lalu mampu membentuk loyalitas tingkat tinggi terkait dengan kinerja bisnis yang unggul. Lalu bertujuan untuk peningkatan profit, ya. Lalu diharapkan juga mampu untuk menjadi peningkatan produksi atau produktivitas. Mampu mendorong retensi karyawan, dapat membentuk metrik kepuasan pelanggan, lalu meningkatkan nilai budaya tempat kerja.
cara membangun komitmen organisasi. Jadi ada 3 cara dalam membangun komitmen organisasi. Jadi tidak ada satu pimpinan organisasi maupun yang manapun, ya, tidak ada seorang pimpinan manapun yang tidak menginginkan seluruh jajaran atau anggotanya itu tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi atau perusahaan mereka. Bahkan sampai sejauh ini banyak pimpinan organisasi yang sedang berusaha menggiatkan peningkatan komitmen anggotanya terhadap organisasi. Ya, jadi ada beberapa itu menurut Martins. Yang pertama itu adalah menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Lalu yang kedua ada menciptakan semangat dalam bekerja. Lalu yang ketiga itu ada keyakinan dalam manajemen. Jadi strategi dari komitmen organisasi ini ada 10 komponen sebagai sebuah strategi bagi manajemen untuk meningkatkan komitmen anggota terhadap organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi diantaranya itu mungkin kalian sudah download di ini ya, di materi. Jadi ada 10 itu menu ya, kalau tidak salah ada 10 ya. Jadi di situ ada 10. Tinggal dibaca baik-baik. Di situ penjelasannya sudah lengkap. Nah, untuk materi ini sudah selesai ya. Untuk materi pertama kita ini, yaitu komitmen organisasi. Jadi setelah ini mati secara otomatis, kita akan masuk di sesi kedua, yaitu pertemuan ketiga dengan materi lingkungan kerja. Jadi tadi ini adalah review tentang komitmen organisasi. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian ini atau rekan-rekan mahasiswa sekalian ini bisa mencatat memang nantinya siapa tahu ada permasalahan yang terjadi di kantornya atau di lingkungan sekitarnya itu terkait dengan komitmen organisasi, kita catat memang nih bisa nanti dijadikan judul penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir saudara-saudari dalam meraih gelar sarjana ekonomi. Contohnya kita sampai mati ini ya untuk komitmen organisasi. Contohnya itu nanti bisa membuat judul pengaruh komitmen organisasi terhadap peningkatan kinerja karyawan pada PT ABC ya, begitu di Kabupaten Mamuju. Bisa juga nanti kalau materi kedua itu toh pengaruh komitmen organisasi dan lingkungan organisasi terhadap peningkatan kinerja karyawan atau terhadap peningkatan kinerja pegawai pada kantor ini Provinsi Sulawesi Barat atau Kabupaten Mamuju. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus kita pahami secara bersama-sama untuk nantinya pada tugas akhir kalian semua ini tidak terbentur di hal untuk dibuatkanlah skripsi, diapakanlah, padahal ini adalah hal mudah, ya. Jadi tinggal ditarik sendiri kesimpulan bahwa menurut menurut ahli ini komitmen organisasi adalah ini, menurut si B komitmen organisasi adalah ini dan sebagainya. Langsung kita juga kita kesimpulan, menurut saya komitmen organisasi adalah ini. Begitu. Jadi begitu nanti itu untuk penulisan karya tulis ya atau penulisan skripsita. Jadi kita sama-sama pelajari, tarik definisinya dari sekarang. Nanti pertemuan keempat nanti saya akan memberikan tugas. Tugasnya itu agak mudah, Ji. Saya ingin nantinya kalian semua ini mendefinisikan semua sub-sub bab yang saya berikan. Bukan berdasarkan pendapat ahli, tapi mengambil 3 pendapat ahli. Nantinya akan disimpulkan bahwa menurut saya ini adalah ini. Setelah melihat pendapat beberapa ahli ini adalah ini. Itu nanti tugasku. Apa gunanya ini? Ini nanti berguna dan sangat berguna
untuk kalian menyelesaikan bab 2 di proposal kalian. Nantilah lebih dalam nanti dijelaskan dosen metodologi penelitian. Ya. Jadi nanti itu di bab 2 akan dibahas ketika Anda rencananya akan mengambil variabel komitmen organisasi dan lingkungan kerja. Nah, itu tinggal nanti didefinisikan menurut Anda apa itu yang dimaksud dengan ini. Tinggal disimpulkan berdasarkan patokan pendapat-pendapat dari pakar. Baik, untuk pertemuan kali ini kita tutup dan saya harapkan untuk pertemuan nanti ini sesi kedua ya. Ini kan baru sesi pertama. Nanti sesi kedua ini akan langsung kita istirahat dulu 5 menit lalu kita masuk kembali ya. Oke. Kita akhiri dulu ini, nanti saya WA ya. Nanti di grup WA saya akan mengirimkan atau menginstruksikan untuk kita masuk kembali. Kita istirahat dulu karena ini sudah 40 menit. Kita tunggu 5 menit kemudian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.